bersama kami di rumah Mama Dede. Ada lagi nggak pertanyaan dari jamaah? Sok. Udah nggak ada Mas. Nah, Ipa mau tanya lagi ke Mama. Sok. Nah, Mah, ini ada seorang janda gitu ya, Mah ya. Dia udah punya anak 6 gitu, Mah. Tapi dia anaknya masih lumayan kecil gitu. Terus dia menikah dengan suami berondong. Nah, Yang itu punya penghasilan? Iya. Punya penghasilan nggak suaminya? Berpenghasilan lebih tinggi penghasilan istrinya, Mas. Waduh. Nah, itu Oke. Sebetulnya kalau mereka rela sama rela, suka sama suka, dan niatnya hanya karena Allah, pernikahan mereka rukunnya, syaratnya terpenuhi, sah. Tidak masalah. Ya. Karena kita pun perempuan kan punya penghasilan, Punya. mencukupi kebutuhan, anaknya 6, tidak masalah asal rela sama rela. Yang penting suami menyayangi anak-anak kita. Yang salah diungkit-ungkit. Banyakan gue penghasilan, lu apaan? Nggak bisa. Dulu kan udah tahu sebelum nikah juga penghasilan dia lebih kecil daripada kita. Anak gua apa lo gitu? Aduh. Iya, nggak bisa. Jadi segala sesuatu wajib dipikirkan matang-matang sebelum kita menjalaninya. Jangan sampai ada penyesalan. Karena saya melihat ada yang suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, anaknya banyak, otomatis anak tiri di laki-laki ini tadi penghasilan istrinya lebih banyak. Tapi kalau mereka rela sama rela, perjalanan rumah tangga mereka tetap baik-baik. Banyak yang begitu. Bahkan karena suaminya menyadari ini adalah jodoh saya, ini adalah yang terbaik dari Allah buat saya, dia menyayangi anak-anak tirinya ini, diurusin seperti anak dia, disayang, dimanjakan sama dia, walaupun secara ekonomi karena dia memang itu adanya, tetap mereka jalan. Walaupun maaf, seorang suaminya lebih kaya daripada istrinya, belum tentu kalau tidak ada keikhlasan. Kembali kepada hati kita. Jadi nggak usah dipikirin yang begitu-gitu mah. Sekali lagi, bukan karena usia, tapi hati, niat karena Allah. Nah, Mah, kan pada biasanya nih Mah ya, yang tua yang dihormati, dihargai gitu kan Mah ya. Nah, dalam posisi suami istri, istrinya yang lebih tua, apakah istri tetap mendapatkan ridho dari suami? Apakah ridho suami itu tetap dibutuhkan gitu loh? Bedu, silakan lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepala keluarga daripada perempuan. Tidak dikatakan dalam ayat ini kalau suami kalian tua, kalau suami kalian berondong muda, tidak ada. Yang jelas laki-laki. Posisi suami dalam keluarga, mau istrinya muda, istrinya tua, tetap dihargai. Bahwa dalam keluarga dia adalah kepala keluarga saya. Seorang istri kepala keluarga di rumah tangga milik suaminya. Tapi dalam soal rezeki, kan kalau kita punya rezeki, itu Siti Hadijah lebih banyakkan dia daripada Rasul. Dia pengusaha hebat. Rasul hanya pegawai Siti Hadijah. Tapi tetap dia menghormati suaminya. Itulah yang dikehendaki dalam Islam. Bukan soal tua, bukan soal muda, bukan soal yang lebih kaya, lebih miskin. Tapi niat karena Allah, maka saling menghormati itulah yang dibutuhkan dalam rumah tangga yang kita miliki. Baik, Mah. Nah, jadi artinya jamaah kalau misalkan usia jamaah ini lebih tua daripada calon suaminya, ya kan nggak usah malu untuk melamar juga nggak apa-apa ya Mah ya. Kalau mamah tidak salah, Bedu pernah ngomong, kalau gue jalan sama dia, malu dong kayak tantenya. Artinya kalau belum apa-apa udah ngomong begitu, mendingan mundur. Malu, artinya nggak terima gue punya bini lebih tua. Iya. Iya kan? Kalau kita di posisi sebagai seorang wanita nih, misalkan seorang calon istri, usianya lebih tua daripada calon suami kita, tapi kita cinta sama dia, nggak usah malu untuk melamarnya gitu Mas Bedu tadi. Jangan malu, karena kan, begini, saya ambil contoh. Saya punya saudara. Emang dia lebih tua jauh daripada istrinya. Begitu anaknya tamat SD kan ngambil ijazah. Yang sempat suaminya. Gurunya nanya, ngambil ijazah cucunya ya Pak. Padahal anak dia. Ya Allah. Dia cerita ketawa-ketawa. Kamu nggak marah kan? Enggak. Kenapa harus marah? Memang kenyataan dia nikahnya sudah usia tua. Istrinya jauh lebih muda. Waktu ngambil hasil rapot dari SD,
itu kenaikan kelas, dia ditanya sama gurunya, Bapak ngambil Ambil rapot rapot cucunya ya, pedahlah anak dia. Jangan semua yang menentukan Allah, bukan kita. Nikah muda, nikah tua, ataupun dengan yang tua, ataupun dengan yang muda, punya anak usia berapa, kan bukan keinginan kita. Iya benar. Likulli sain kodro, ingat dengan kodar kita. Ini ketentuan Allah yang terbaik. Betul. Bu Sylvia kita ajak. Baik, Mama, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga rumah tangga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sakinah mawaddah warahmah, tidak memandang usia yang maya tua atau muda, karena dalam Islam tidak mengatur tua mudanya suami istri. Yang penting pola pikir kita dalam mengarungi rumah tangga. Hati kita. Hati kita. Niat kita. Niat kita. Memang rumah tangga karena Allah gitu ya, Pak ya. Oke. Yuk, kita berdoa agar apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, semoga Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan semua anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang salihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, niatnya buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami bahwa jodoh bukan karena tua maupun muda, tapi karena niat kami menjalani sunatmu, sunat Rasulmu ya Allah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencela, melecehkan orang yang suaminya lebih muda daripada istrinya, Masya Allah, sadarkan mereka bahwa itu kesalahan yang sangat fatal. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, tidak ada yang menyatakan suami harus lebih muda maupun lebih tua. Tapi hatinya yang terpaut satu dengan yang lain untuk melaksanakan sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Allah, mau tua, mau muda, tetap tautkan hati suami istri tadi dalam menjalani ibadah kepadamu ya Allah. Tautkan hati mereka untuk mengarungi kehidupan mereka. Hanya niat berharap ridho darimu ya Allah. Satukan hati mereka agar mereka terima apa yang telah Engkau tentukan buat mereka ya Allah. Seandainya di antara mereka ada yang tidak terima dengan keadaan, ampuni dosa mereka, dosa kami semua, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami, dosa teman dan sahabat kami. Ketika Engkau telah mengampuni dosa, insya Allah kami mati husnul khatimah. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alabta Adam wa Hawa. Walib bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alabta Rasulullah waditul kubra wa Siti Aisyatur Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih ya, Ma, buat tausiah dan ilmunya. Terima kasih, Ma. Khalifah. Terima kasih, Mas Badu. Sama-sama, aku juga makasih ya. Anda Mawi, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.